kembali. Sebelum kita memulai ibadah kita, ada 3 catatan yang harus adik-adik lakukan. Yang pertama, sebelum ibadah tentunya adik-adik harus sudah mandi, berpakaian rapi. Dan yang kedua, adik-adik pada saat beribadah tidak boleh di tempat tidur sambil tidur-tiduran atau tengkurap. Tidak boleh ya. Nah, yang ketiga, harus disiapkan terlebih dahulu Alkitab dan alat tulisnya. Nah, Kak Andes, kita kan mau mulai ibadah kita nih Kak Andes. Sebelumnya kita mau menyanyikan lagu. Mari kita bersukaria. Adik-adik, tiba waktunya kita untuk berdoa. Kita mau doa pembukaan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih buat kesempatan hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul untuk ibadah sekolah minggu secara virtual. Tuhan tolong sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga nanti pada akhirnya. Biarlah kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan penuh sukacita. Dan juga nanti Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah suara Tuhan boleh kami dengar, sehingga apa yang Tuhan ajarkan lewat firman Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau melanjutkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Kak Andes, ya sekarang tiba waktunya kita untuk mengucapkan 10 perintah Allah. Nah, minggu kemarin kita belajar tentang apa? 10 perintah Allahnya, Kak Andes. Nah, waktu minggu lalu kita belajar hukum perintah Allah itu yang kelima dan juga yang keenam, Kak Mary. Oke, berarti sekarang yang ke-7. Nah, yang ke-7 apa adik-adik? Ya, yang ke-7 adalah jangan berzina. Lalu yang ke-8? Ya, betul sekali. Yang ke-8 itu adalah jangan mencuri. Nah, semoga adik-adik bisa melakukan hukum perintah Allah yang disebutkan tadi ya. Nah, Kak Andes, kita nyanyi lagi yuk. Kali ini kita mau menyanyikan lagu Allah Itu Baik.
tiba waktunya kita untuk mengucapkan iman rasuli. Adik-adik boleh bangkit berdiri, kita ucapkan sama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, Kak Andes, sekarang tiba waktunya untuk kesaksian. Kali ini kesaksian dari kelas Madya. Silahkan. Baku tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Nah, Kak Andes, sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Bagai Raja Wali. Aku ingin selalu
kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hingga saatnya hari ini kami akan mengenalkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Bapa, setiap firman yang boleh kami dengar, tidak hanya kami dengar saja, tapi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami juga boleh duduk manis, kami boleh mempersiapkan telinga kami dan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar hanya dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kakak bahas firman, kita mau lihat video dulu ya. Yuk kita lihat video berikut ini. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Kami bertemu dengan seorang hamba perempuan. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu, yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi." Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah
kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Lalu mereka meninggalkan penjara itu. Berangkatlah kedua rasul itu. Nah, adik-adik, bagaimana? Adik-adik sudah melihat kan video tersebut? Video tersebut berkisah tentang Bapak Paulus. Apa yang terjadi dengan Bapak Paulus? Itu yang akan kakak bahas hari ini. Adik-adik, kakak mau coba ajak adik-adik untuk lihat sebentar ke samping sana. Kita lihat di samping sana ada gambar apa? Coba tebak. Iya, betul, ada gambar gereja. Kalau adik-adik melihat gambar gereja, dalam pikiran adik-adik gereja itu tempat buat apa sih? Buat main? Bukan. Biasanya kalau kita datang ke gereja itu menjadi tempat ibadah. Untuk kita berdoa, untuk kita memuji nama Tuhan seperti yang Kak Fede sudah ajarkan 2 minggu lalu. Bagaimana seharusnya kita beribadah. Nah, gereja ini adalah tempat untuk kita beribadah. Pandemi COVID-19 kita nggak bisa ke gereja, kan? Yuk kita mau bahas lebih lagi apa yang sudah dialami oleh Bapak Paulus adik-adik. Bapak Paulus itu seperti video yang sudah kita lihat dan nanti Alkitab yang video tersebut itu isi Alkitabnya. Ayat Alkitabnya ada Kisah Rasul 16 ayat 13 sampai 33. Bagaimana seorang Bapak Paulus itu dipenjara adik-adik. Nah, tadi kan kita udah tahu nih gereja itu tempatnya seperti apa. Gereja itu tempatnya untuk beribadah. Gereja nyaman gak? Biasanya gereja pasti nyaman kan, kayak gereja kita. Sekarang ada apa? Ada AC-nya, kalau dulu nggak ada. Tapi tetap kondisinya nyaman. Nah, sekarang kakak mau bahas masalah tentang penjara. Coba kita lihat gambar di sebelah ini. Kalau kita lihat gambar penjara tuh kayak apa sih? Bapak Paulus dan Silas dipenjara adik-adik ketika itu. Di dalam nats Alkitab yang tadi sudah kita lihat, kita tonton bersama, Bapak Paulus dan Silas itu dipenjara. Di penjara itu nggak enak adik-adik. KPT punya keluarga yang pernah dipenjara dan KPT pernah dipenjara. Di penjara itu adik-adik gak bebas. Kebebasan adik-adik tuh dikurung, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ke sekolah, nggak bisa ke mall, nggak bisa ke tempat makan. Adik-adik cuma ketemu orang yang itu aja, bahkan tidurnya pun nggak ada tempat tidur adik-adik. Sangat menyedihkan. Itu yang dialami oleh Bapak Paulus dan Silas. Bagaimana mereka akhirnya dipenjara? Mereka dipenjara karena apa, Kak? Mereka dipenjara karena Injil, karena mereka bersaksi. Nah, kenapa tadi kakak bahas gereja, sekarang kakak bahas penjara? Kakak mau tanya nih adik-adik. Adik-adik selama masa COVID-19 ini, selama ada corona ini, adik-adik siapa yang nggak boleh keluar sama sekali sama papanya? Nggak boleh main-main. Bolehnya di rumah aja atau cuma dari rumah paling jauh ke halaman rumah. Nggak boleh sampai keluar jauh-jauh. Mungkin rasanya adik-adik seperti dalam tanda kutip, seperti hidup dalam kayak penjara ya, Kak. Aku tuh nggak bebas, Kak, ngapa-ngapain. Aku tuh nggak bisa, Kak, ngapa-ngapain. Mau keluar sedikit nanti mama marah, mau keluar sedikit nanti papa marah. Atau kalau mau keluar tuh protokolnya tuh banyak, Kak. Mesti cuci tangan, mesti pakai masker dan segala sesuatu ini jadi serba ribet. Tapi adik-adik, dalam kondisi seperti itu, dari video yang sudah kita lihat, bagaimana Paulus dan Silas, mereka tetap memuji Tuhan, mereka tetap berdoa, mereka tetap merasa sukacita adik-adik. Jadi
sekarang KPT ngajak nih, walaupun adik-adik sekarang ada di rumah rasanya seperti Kak, aku tuh kayaknya nggak bebas nih Kak. Kayaknya aku bosen Kak, aku tuh di rumah terus, gak bisa kemana-mana, aku capek gitu. Mungkin capek secara pikiran, atau adik-adik kayaknya pengen keluar aja gitu ya. Adik-adik merasa kayaknya aku terlalu dekat, terlalu diatur atau bagaimana. Mungkin seperti yang dirasakan oleh Bapak Paulus dan Silas itu, bagaimana mereka hidup di dalam penjara, mereka rasanya terkurung, mereka kemana-mana nggak bisa. Tapi adik-adik yang kita boleh lihat di sini adalah bagaimana Bapak Paulus dan Silas walaupun di dalam penjara itu mereka tetap bersukacita, mereka tetap berdoa, dan mereka tetap memuji nama Tuhan. Mereka tetap beribadah. Jadi KPT juga harap adik-adik, walaupun adik-adik di rumah tidak merasa bosen Kak, ibadahnya online terus. Kenapa sih aku harus nonton YouTube? Kan aku mau ke gereja. KPT harap adik-adik tidak merasa seperti itu. Kalaupun adik-adik pernah merasa seperti itu, hari ini kita kembali diingatkan adik-adik bagaimana seorang Bapak Paulus dan Silas yang walaupun mereka hidup di dalam penjara, mereka tidak pernah kehilangan sukacita. Jadi KPT harap adik-adik tetap semangat, nggak boleh malas-malasan lagi. Kita ikut ibadah online, kita tetap ibadah, kita bisa ingetin mama papanya, atau kita udah semangat nih, misalnya hari Sabtu ingetin mama papanya, Ma, Pa, besok aku mau ibadah online ya, aku boleh pinjam handphonenya. Jadi adik-adik bisa ingetin mama papanya, atau adik-adik bisa juga ajak mama papanya, Ma, Pa, besok temenin aku ibadah ya. Jadi mungkin yang mama papanya jarang ibadahnya dulu, sekarang karena adik-adik suka ajak mama papanya, jadi mau ibadah sama-sama. Jadi adik-adik juga belajar bersaksi seperti apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Paulus dan Bapak Silas. Jadi KPT mengajarkan bahwa dimanapun kita berada, kita bisa beribadah. Sekalipun mungkin sekarang kita terhalang karena adanya virus corona, kita nggak bisa ke gereja karena kita harus mengikuti protokol pemerintah adik-adik. Jadi biar kita tetap semangat, kita tetap bersukacita, walaupun di tengah kebosanan kita ngerasa hidup kita kayaknya terkungkung, kita ngerasa hidup kita kayaknya aku bosan atau nggak bisa kemana-mana, nggak bebas, kebebasan kalian terbatas. Tapi itu tidak menghalangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan, bahkan berdoa bersama-sama keluarga. Itu firman-Nya hari ini. Nanti sebentar lagi KPT akan kasih ayat hafalan. Ayat hafalannya akan ada di sebelah sini. Adik-adik boleh lihat. Adik-adik hafalkan. Nanti kalau adik-adik sudah hafalkan, minta tolong mama papanya videoin ya. Kalau sudah di videoin, boleh kirim di grup orang tua pertama. Oke, KPT tunggu videonya. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita mau tutup ibadah kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan kalau hari ini bagaimana Tuhan mengajarkan kami, Bapak Paulus dan Bapak Silas, mereka tetap bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekalipun mereka dalam penjara, Tuhan Yesus ajar kami untuk kami juga tidak kehilangan sukacita kami. Sekalipun kami hanya di rumah terus, mungkin kami bosan karena kami tidak bertemu dengan teman-teman. Tapi biarlah sukacita kami terus bertambah karena kami di rumah masih ada mama, papa, kakak, dan adik untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, hari ini kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami. Kalau ada yang sakit, Tuhan Yesus yang boleh sembuhkan Bapak. Kau berkati orang tua kami Tuhan dalam masa COVID-19 ini Bapak. Kalau ada orang tua kami yang terkena dampak, Tuhan Yesus boleh berkati lebih lagi. Berikan pekerjaan yang terbaik, berikan berkat Bapak. Biarlah melalui berkat yang Tuhan berikan oleh orang tua kami boleh tetap bersekolah dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami mau serahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Biar hanya ke dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan doa ini mau kami sempurnakan dengan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Nah adik-adik, 2 minggu lagi kita akan ujian. Jadi kakak harap adik-adik boleh mempersiapkan diri ya. Nanti soal ujiannya akan kakak Peti dan kakak Freddy share di grup orang tua. Ditunggu ya adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan